البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan iman terhadap para malaikat, yang mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara hal yang wajib untuk kita imani adalah beriman dengan nama-nama malaikat yang datang dalil yang menetapkannya dengan tugasnya masing-masing. Dan juga beriman secara umum bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang mulia yang tidak pernah bermaksiat, yaitu para malaikat, dengan tugas masing-masing yang telah Allah tetapkan. Kita baru mempelajari 3 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, dan yang akan ketiga ini Israfil. Kita baca Man huwal malakul muwakkalu bin nafhi fis sur. Siapa itu malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala? Dan as-sur yang dimaksud ikhwanillah yaitu sangkakala yang ditiup kelak di hari kiamat. Dengan tiupan pertama, tiupan kehancuran untuk alam semesta dan matinya semua makhluk, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan. Dan tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan. Wanufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan tatkala sangkakala ditiup maka semuanya mati, yang di langit dan yang di bumi, kecuali siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari kematian dengan sebab tiupan tersebut. Kemudian tiupan kedua, maka tiba-tiba mereka telah berdiri dalam artian tiupan kebangkitan. Dan as-sur yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mas-sur, qala qarnun yunfakhu fi. Qarnun yunfakhu fi yaitu tanduk yang ditiup. Adapun bentuk dan besarnya wallahu taala a'lam. Yang jelas itu adalah gambaran dari sangkakala yang kelak akan ditiup oleh malaikat dengan 2 kali tiupan yang dengan sebabnya mati dan hancur jagat raya ini. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Siapa malaikat tersebut? Wal jawab Israfil alaihi salam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa hadha huwal masyhur bainal ulama. Dan ini adalah yang masyhur di antara para ulama, yaitu penetapan nama Israfil. Bahkan telah dinukilkan ijma' tentangnya. Dinukilkan ijma' tentang penetapan nama Israfil, yang dia itu adalah sebagai malaikat yang diberi tugas meniup sangkakala, meniup trompet tadi. Yang dijelaskan oleh Nabi, sangkakala itu berupa apa tadi? Alif, tanduk yang ditiup. Wa qad warada dzalika fi hadits sur at-tawil walakinnahu haditsun dha'if.
Dan telah datang penyebutan nama Israfil ini dalam hadits As-Sur yang panjang. Nah, haditsnya panjang, tapi akhwanillah haditsnya dhaif. Akan kita dapati dalam Syarah Tahawiyah penyebutan hadits tersebut. Cuma sebagai faedah, hadits itu dhaif. Lalu dari mana kita menetapkan nama ini? Nah, dari ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Kemudian malaikat yang keempat, man huwa khazinun nar. Siapa itu penjaga neraka? Wal jawab Malik alaihi salam. Nah, malaikat penjaga neraka. Siapa? Malik. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka memanggil-manggil. Siapa mereka ini? Orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Manggil-manggil, ya Malik, wahai Malik, wahai penjaga neraka. Nah, liyaqdi alaina rabbuk. Nah, mintalah kepada Rabbmu agar menetapkan kematian atas kami. Lihat, mereka afanillah, orang-orang yang berada di neraka, yang dulu ketika di dunia berangan-angan ingin hidup selama-lamanya, ya tidak. Orang-orang kufar, nah, mereka hidup seakan-akan mau selama-lamanya. Nah, yang dikejar dunia, tidak ingat akan hari kebangkitan dan hari pertanggungjawaban. Namun lihat ketika di akhirat mendapati azab yang begitu pedih, minta untuk dimatikan. Minta untuk dimatikan. Apa jawaban Malik penjaga neraka tersebut? Qala innakum makithun. Sungguhnya kalian itu akan tetap berada di dalam neraka ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tempat yang semakin bertambah waktu, semakin bertambah dahsyat azabnya. Tidak dikurangi akhirnya, tapi bertambah dahsyat. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah oleh kalian, sebab sungguhnya kami tidak akan pernah menambah untuk kalian kecuali azab. Jadi akan terus menerus, semakin bertambah hari semakin bertambah keras. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka berangan-angan untuk mati saja. Tapi tidak ada kematian di saat itu. Tidak ada kematian lagi, karena itu adalah negeri keabadian yang berada di dalam siksa yang abadi, dan yang berada di atas nikmat yang abadi. Ada dalil dari As-Sunnah wa hadits Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaqulu hal ra'a ahadun min ru'ya wa dzakara al-hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau ucapkan, bertanya kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada orang yang bermimpi tadi malam? Dan memang terkadang Rasulullah SAW menanyakan. Dan mengenai mimpi, afanillah, nah, baik, manusia bermimpi terbagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ar-ru'ya minallah, mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mimpi yang bagus, yang kalau kita melihatnya kita boleh untuk menceritakannya. Bahkan terkadang merupakan perkara yang dianjurkan untuk menceritakan selama tidak dikhawatirkan ada orang yang hasad atau dengki kepadanya. Nah, sebagaimana mimpinya Nabi Allah Yusuf.
Ini dikhawatirkan akan dengki orang yang mendengarnya, makanya oleh sang bapak dilarang untuk menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Inni ra'aitu ahda asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi 11 bintang. Nah, wasyamsa wal qamar. Demikian pula matahari dan rembulan, mereka sujud kepadaku. Ini mimpi yang besar. Nah, dan sang bapak paham bahwasanya ini pertanda yang bagus untuk Yusuf alaihi salam yang saat itu masih kecil. Maka dilarang untuk mengisahkan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Nah, ar-ru'ya salihah min Allah. Ini jenis mimpi yang pertama. Ru'ya salihah, ru'ya yang bagus. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihah juz'un min 70 juz'an minan nubuwah. Nah, yaitu ru'yah yang saleh, ru'yah yang bagus itu adalah mimpi yang bagus adalah salah satu bagian dari 70 bagian kenabian. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, ar-ru'yah minasyaitan. Ru'yah minasyaitan yaitu mimpi yang datangnya dari syaitan. Itu mimpi yang menimbulkan kegalauan, mimpi yang menimbulkan kegelisahan, mimpi buruk. Yang kalau seorang bermimpi dengan mimpi jenis ini, disunahkan untuk ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan tidak boleh menceritakannya. Nah, kalau mimpi buruk tidak boleh menceritakan mimpi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mimpi yang merupakan dampak pikiran seseorang ketika sebelum tidur. Kalau yang ketiga ini mimpi yang tidak ada nilainya, dalam artian karena itu muncul dari apa? Dari pikiran-pikiran yang terbawa sampai tidur. Nah, karena dia sebelum tidur memikirkan sesuatu sehingga akhirnya bermimpi. Nah, yang paling bagus atau yang kita disunahkan untuk menceritakannya atau mengambil hikmah darinya. Selama tidak dikhawatirkan fitnah tadi, yaitu ru'yah salihah, ru'yah yang bagus tadi. Nah, seperti misalnya mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, termasuk sudah bagus mimpi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu di antara yang beliau ucapkan, bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi? Kemudian menyebutkan hadis, dan pada hadis tersebut wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan haulan nar. Yahushuha wa yas'a haulaha faqila laha hadza malik khazirun nar. Nah, menyebutkan hadis padanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat rajulan, laki-laki, haulan nar, yang dia berada berada padanya api yang mengelilinginya, dan dia berjalan di sekitar api. Jadi berada di api tapi tidak bermandarat api tersebut, berjalan di sana. Di neraka jahanam. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Malik khazinun nar. Dan ini nas dalam hadis riwayat Bukhari ini,
Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, "Hadza malikun khazinun nar." Ini adalah malik penjaga neraka. Baik. Dan juga pada hadits ini alhamdulillah penetapan bahwasanya para malaikat disifati dengan rajul, tidak disifati dengan mar'ah. Oleh karena itulah datang celaan dalam beberapa ayat mereka-mereka yang menisbahkan malaikat sebagai banatullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alakumudz dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun dhiza." Apakah kalian menisbahkan untuk diri kalian itu laki-laki? Tidak mau kalau memiliki anak perempuan kemudian kalian menisbahkan kepada Allah anak perempuan. Tentunya ini adalah pembagian yang sangat curang, pembagian yang sangat tidak adil. Allah mengingkari. Nah, keyakinan bahwasanya malaikat itu perempuan. Dan datang dalam beberapa nas hadis di antaranya ini alhamdulillah. Nah, tayyib bahwasanya malaikat disifati dengan rajul. Nah, karena itulah tidak pernah datang dalam satu hadis pun malaikat datang dalam bentuk wanita. Nah, ini Malik. Kemudian poin berikutnya, man humal malakan al-muwakkalani bis-su'ali fil qabr. Siapa itu dua malaikat yang diberi tugas untuk menanyai orang-orang yang baru dikubur di kubur mereka. Dengan ringkasnya, dua malaikat yang diberi tugas untuk mengajukan pertanyaan di kubur. Wal jawab Munkarun wa Nakirun alaihi wassalam. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir." Hadits rawahu Tirmidzi wa huwa fi silsilatis sahihah. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit itu telah dikubur, atau beliau mengatakan idza qubira ahadukum. Ini maksudnya. Ahadukum di sini maksudnya pengganti dari kata al-mayyit, yaitu idza qubira ahadukum. Atau dengan lafaz lain, apabila salah seorang kalian telah dikubur, atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua malaikat, aswadan azraqan. Nah, keduanya hitam dan keduanya biru, hitam kebiruan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan kepada salah satu dari keduanya al-munkar wa lil akhar an-nakir, dan yang lainnya nakir. Ninas penetapan nama munkar wan nakir. Ya mungkin sejak dulu kita menghafalnya, cuman sekarang ditambah dalil. Dari mana kita menetapkan nama malaikat-malaikat tersebut? Nah, tayyib, beberapa hadits yang ada di sini nas tentang nama malaikat-malaikat tadi. Yang mereka akan menanyai setiap orang yang dikubur dengan 3 pertanyaan. Apa saja itu? Nabil. Yang ditanyakan di alam kubur apa? Tidak ada di situ. Setiap pertanyaan saja diperhatikan. Yang ditanyakan ketika seorang telah dikubur apa pertanyaannya? Man rabbuk, man nabiyyu, wa ma dinu. Nah, intinya ditanya tentang 3 hal utama, tentang siapa Rabbmu, nah, apa agamamu, dan siapa nabimu. Makanya ikhwanifillah,
tiga perkara ini butuh untuk kita pelajari, kita ilmui dan kita beramal dengan konsekuensinya. Mengaku bahwasanya Allah adalah Rabb kita, ya kita harus beribadah kepadanya, mentauhidkannya. Mengaku agama kita Islam, ya kita harus mewujudkan keislaman kita. Hakikat Islam apa? Jangan sampai lupa. Siapa tadi malam yang ikut? Ahmad Palembang. Apa itu hakikat Islam? Sehingga kita harus mewujudkan. Kalau kita mengaku Islam, ya harus mewujudkan perkara ini. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Terus wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, baik. Inilah hakikat Islam. Harus tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk kepada Allah dengan mentaatinya serta berlepas diri dari kesyirikan. Ini telah kita lewati di poin yang keberapa? Poin keberapa? Poin ke-10. Dalam kitab ini juga telah kita lewati. Nah, baik. Itulah Islam. Kemudian waman nabiyyu, siapa nabimu, ini juga harus kita ilmui dan kita beramal dengan konsekuensinya. Nabi kita siapa? Lalu apa keharusan, apa kewajiban kita kalau kita mengaku Nabi kita Muhammad? Apa kewajibannya? Indaka akhana Faisal. Nah, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah beliau, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan khabar-khabar beliau, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi yang beliau larang, serta wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik. Adillah ikhwanifillah. Naam. Dalil-dalil jangan diremehkan. Dihafal. Karena dengan menghafal dalil akan kokoh. Kata Imam Syafi'i apa? Man hafidhal Qur'an azuma sya'nuh, wa man hafidhal hadits qawiyyat hujjatuh. Naam. Siapa yang menghafal Al-Qur'an maka kedudukannya akan agung, dan siapa yang menghafal hadis akan kuat hujahnya. Barakallahu fiikum, nasallallahu alaihi